Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersama-sama lagi di dalam konten Indah Bersamamu melalui YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Ini satu-satunya YouTube channel saya yang resmi, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur lewat media ini kita boleh berjumpa kapanpun dan dimanapun, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa sama-sama merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan, merefleksikannya kepada diri kita, dan mendapatkan pelajaran daripadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita adalah orang-orang yang memerlukan Tuhan. Kenapa kita perlu Tuhan? Karena Tuhan tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan coba untuk mengatur Tuhan. Jangan pernah coba untuk mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Sebab sekali lagi, Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Firman Tuhan sudah ingatkan, bukan? Adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Itu sebabnya tema kali ini, jangan sok atur Tuhan. Siapa kita mau atur Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Tahu, saat ini kami merendahkan hati di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau, Tuhan, yang mengambil alih sepenuhnya kehidupan kami. Kami letakkan hak atas masa depan kami dalam tangan-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau tahu jauh lebih baik daripada setiap kami. Dijauhkan daripada setiap kami untuk mengajari Engkau. Dijauhkan dari setiap kami untuk mengatur Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah pada kami hanya seperti yang Kau ingini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam renungan singkat ini. Berikan kami hikmat marifat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita buka Yesaya 55 ayat 1 sampai ke 9, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu.
Bapak Ibu Saudara, pada saat Perang Dunia yang kedua, seorang marinir Amerika Serikat terpisah dari kesatuannya. Ia sendirian dalam hutan belantara. Ia melihat sebuah tebing bergua. Lalu kemudian dia bersembunyi di sana. Ia berdoa memohon perlindungan Tuhan. Sementara ia berdoa, seekor laba-laba jatuh dari atas pintu gua dan mulai menenun sebuah jala. Melihat hal itu, ia pun tertawa. Tuhan, aku perlu sebuah dinding batu, dan Engkau mengirimku seekor laba-laba. Selama berjam-jam, laba-laba itu menciptakan sebuah jala yang banyak lapisannya. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba ia mendengar tentara musuh datang. Dan ia mendengar suara. Kita tidak perlu masuk dan mencari ke dalam, karena tidak mungkin ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam goa tanpa merusak jala laba-laba ini. Jelas bukan Bapak Ibu Saudara? Daud pernah mengalami perlindungan Tuhan yang serupa ketika ia bersembunyi dari kejaran Saul. Saat itu Daud berada di padang gurun Maon. Saul dan orang-orangnya berjalan mengelilingi tempatnya di mana ia berada. Sekilas tidak ada kesempatan bagi Daud untuk terluput. Tetapi ketika Saul dan orang-orangnya sudah hampir mengepung untuk menangkap Daud, tiba-tiba seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Dengan demikian, Tuhan melindungi Daud sehingga ia terluput. Bapak Ibu Saudara, dunia penuh dengan ancaman. Setiap saat bahaya dapat menghadang kehidupan kita. Akankah kita menjadi takut? Tentunya tidak. Karena Tuhan selalu melindungi kita. Sekalipun mungkin caranya tidak seperti yang kita duga, tidak seperti apa yang kita pikir ataupun kita bayangkan. Sebagaimana halnya laba-laba tadi. Yakinlah perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya sungguh sangat sempurna. Di dalam Tuhan tidak ada istilah jalan pintas. Semuanya membutuhkan proses. Meskipun mungkin kita mempunyai kesempatan untuk mempercepat langkah kita, biarlah kita tetap sabar dan tidak memaksakan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Karena kita percaya Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan
jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dua kesalahan besar yang selalu kita buat ketika kita sedang menghadapi banyak hal dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, seringkali kita merasa kita ini lebih pintar daripada Tuhan, sehingga berapa sering kita mencoba untuk mengatur dan mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biarlah kita diberikan kerendahan hati untuk mengakui bahwa Dia punya terlalu banyak macam cara untuk menolong kita. Biarkan Dia membuktikan janjinya. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian kita hanya percaya dan tidak ragu kepadanya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya dekat-Mu kami tenang. Hanya dekat-Mu Tuhan kami aman bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu Bapa menyelesaikan segalanya dan menjadikan indah pada waktunya. Percaya bahwa Dia sanggup. Percaya bahwa Dia punya banyak macam cara, dan
caranya tidak seperti apa yang kita duga, namun percaya, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan orang yang meletakkan kepercayaannya kepadanya. Itu sebabnya jangan pernah berhenti percaya, sebab hidup kita ini hanya oleh karena percaya. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk melihat dan mengalami kebaikan serta pertolongan-Mu setiap hari. Tolong kami untuk dapat memahami jalan dan cara-Mu di setiap masalah yang kami hadapi, sehingga kami bisa menikmati kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Bahkan di tengah-tengah krisis seperti hari ini, berikan kami sukacita dan damai sejahtera-Mu. Bahkan biarlah iman kami semakin dikuatkan dari hari ke hari. Pegang tangan kami dan pimpinlah kami di jalan kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita sama-sama katakan amin.